Ya, kembali lagi dengan saya Perkasa Milenium Mutakhir, dan di kesempatan pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat di dunia kesehatan, salah satunya maksudnya khususnya di bidang klinik, laboratorium klinik, dan di sini namanya adalah urine analyzer. Dan kita akan membahas beberapa hal tentang urine analyzer ini dan apa itu. Mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah ada beberapa hal, yaitu salah satunya cara kerja dari alat urine analyzer. Lalu di sini ada spesifikasi dari alat, lalu penempatannya ada di mana, dan dari segi instalasi nanti bagaimana caranya menginstalasi. Lalu di sini juga ada pengoperasiannya bagaimana, lalu pemeliharaan alat agar menunjang alat selalu dalam kondisi prima, harus selalu dicek bagaimana untuk alat ini apakah dalam kondisi baik ataukah tidak. Lalu ketika alat itu rusak, maka kita akan melakukan perbaikan. Nah, nanti troubleshootingnya itu seperti apa saja kita akan coba bahas di sini, dan tentu saja untuk keamanan bersama untuk user, juga keamanan untuk alat, kita akan membahas tentang K3 dari alat urine analyzer ini. Nah, yang pertama, apa itu urine analyzer? Di sini bisa kita telaah bahwa alat urine analyzer ini merupakan sebuah alat laboratorium yang berfungsi untuk membantu analisis sampel urin dari pasien yang dibutuhkan dokter dalam proses diagnosis di laboratorium klinik. Jadi, alat ini membantu dokter untuk mencari tahu seberapa besar tingkat kesehatan dari pasien melalui urin, dan alat ini dapat membantu dokter untuk melakukannya dengan lebih mudah. Lalu di sini ada info sedikit bahwa urin atau air seni adalah sisa yang disekresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinalisis, dan di sini ekresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa di dalam darah yang sudah disaring oleh ginjal untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Dan di sini dalam mempertahankan homeostasis tubuh, peran urin sangatlah penting karena sebagai pembuang cairan oleh tubuh, yaitu melalui proses sekresi urin. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Wahyundari di tahun 2016. Dan di sini selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kerja alat urine analyzer. Di sini sudah ada beberapa materi. Di sini sudah ada block diagram. Nah, di sini bisa kita lihat cara kerjanya. Strip uji dimasukkan ke dalam alat. Jadi untuk urine analyzer ini menggunakan strip uji yang dia itu memiliki warna. Nah, sampel masuk ke dalam LED spectral reflectance, dan di sini LED akan membaca dalam berbagai macam gelombang, dan pembacaan akan dilakukan secara elektro-optikali. Bisa dilihat pada gambar blok diagram di sini, LED ini berjumlah 3, yang di sini LED ini berwarna merah, biru, dan hijau. Jadi dalam alat ini dia menggunakan LED RGB. Di sini juga ada komponen ampli sebagai penguat, lalu memori untuk menyimpan data, dan di sini karena data yang dihasilkan itu berbentuk analog, maka di sini digunakan ADC untuk mengkonversi data analog menjadi data digital. Lalu di sini ada LCD sebagai penampil dan juga communication port.
Nah, di sini kita bisa masuk ke slide selanjutnya. Jadi di pembacaan elektrooptikali itu ada komponen utama yang berupa LED. Di sini LED memancarkan cahaya dari gelombang dari panjang gelombang yang diarahkan pada light guide ke permukaan test path dengan sudut yang optimal. Jadi di sini untuk pancaran cahaya sendiri harus optimal agar nanti pembacaan tetap sesuai dengan standar dari kalibrasi. Nah, di sini part dimasukkan ke dalam sebuah meja uji namanya. Lalu di sini sensor akan menangkap cahaya yang nanti akan dikuatkan dengan amplifier yang akan masuk ke rangkaian ADC dan merubah data analog ke digital. Nah, di sini kita juga menggunakan mikroprosesor. Dari mikroprosesor ini akan mengkonversi digital menjadi nilai resistansi relatif dengan mengacu pada standar kalibrasi. Hasil pembacaan akan ditampilkan di LCD dan akan biasanya dari beberapa alat urin analyzer ini ada yang sudah bisa mencetak hasilnya. Lalu di sini bagaimana arrow block diagram urin analyzer? Bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ketika strip test itu dimasukkan ke dalam alat, maka di sini cahaya LED dari LED RGB ini akan memancarkan cahaya dalam berbagai gelombang. Nantinya di sini akan dikonversikan ke dalam sebuah data analog. Nah, di sini juga ada sebuah detektor, yaitu dari cahaya itu sendiri. Nanti setelah menjadi sebuah data analog, maka akan dikuatkan menggunakan amplifier. Lalu di sini akan diolah dari alat bernama mikroprosesor, lalu akan ditampilkan ke LCD. Lalu di sini juga ada tabel strip urin analyzer. Di sini ada parameter dan juga panjang gelombang yang nantinya akan menjadi parameter tingkat kandungan pada urin. Di sini ada pH, leukosit, nitrit, darah atau eritosit, glukosa, keton, dan lain-lain. Di sini dengan panjang gelombang yang rata-rata 557 nanometer. Lalu di sini akan kita bahas yaitu spesifikasi urin dari alat urin analyzer. Nah, di sini saya menggunakan contoh alat urin analyzer Midray UA600T. Di sini dengan spesifikasi seperti ini. Jadi alat ini mampu mengolah 600 strip per jam, jadi cukup banyak juga. Alat ini dalam 1 jam bisa mengolah data 600 strip. Lalu di sini ada stripnya, ada 11 item. Item uji itu yang dapat diuji oleh alat ini yaitu urobilinogen, bilirubin, keton, darah, protein, nitrit, leukosit, glukosa, berat jenis, asam akrobat, pH. Dan di sini tentu saja dia menggunakan panjang gelombang dari LED menggunakan merah, hijau, dan biru. Sama, dia menggunakan sistem RGB. Nah, di sini menggunakan prinsip fotometer reflektansi, lalu tampilan di sini menggunakan LCD. Input menggunakan keypad dan juga layar sentuh. Di sini juga sudah mengandung maksudnya sudah input memori, yaitu dia dapat menyimpan sebanyak 2000 hasil dan yang lain-lain. Dan di sini kita akan membahas tentang penempatan alat dari urin analyzer ini, dan penematannya biasanya di mana saja sih?
Di sini biasanya penempatannya berada di ruang laboratorium klinik, di rumah sakit, yang pertama, dan yang kedua adalah di lab pemeriksaan penyakit dalam. Dan yang ketiga biasanya berada di instansi milik pemerintah, kepolisian, dan lain-lain untuk kebutuhan analisis dari urin seseorang. Nah, dan kita akan masuk ke instalasi alat urin analyzer. Di sini bagaimana sih caranya untuk memasang alat urin analyzer ini? Yang pertama, ketika alat sudah keluar dari maksudnya sudah sampai ke tangan user, maka kita harus mengeluarkan alat dari kardus dan kita harus mengecek kelengkapan dari alat. Ketika alat sudah lengkap dan semuanya sudah dalam posisi atau kondisi yang baik, maka kita akan mencoba untuk memasang aksesoris dan juga soket-soket yang biasanya sudah ada di dalam kardus tapi terpisah. Biasanya seperti soket pada kabel power. Dan yang ketiga, kita akan memasang kertas roll hasil yang biasanya digunakan untuk mencetak hasil dari pembacaan urin analyzer. Yaitu yang keempat, kita harus menempatkan alat di atas dan juga pastikan terhindar dari hal yang dapat merusak alat seperti jauhkan dari cairan atau di permukaan yang tidak rata yang mungkin dapat membuat alat ini terjatuh dan menimpa seseorang. Itu sangat tidak baik juga. Dan di sini yang kelima, kita jika telah memasang aksesoris dan juga komponen sudah siap dinyalakan. Dan ketika alat sudah menyala, semuanya sudah dalam kondisi yang baik, maka lakukan uji kalibrasi dan uji fungsi pada alat sebelum digunakan. Dan ketika semuanya sudah beres, uji fungsi sudah baik, kalibrasi sudah sesuai, maka alat sudah boleh dipergunakan. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pengoperasian alat urin analyzer. Jadi di sini pengoperasian alat ini juga sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada penggunaan alat. Yang pertama itu kita akan melakukan pengujian. Di sini kalian harus memilih layar pada layar utama, jadi pastikan ke layar tampilan itu pada layar utama. Lalu yang kedua di sini kita pilih pada strip test. Yang ketiga kita akan persiapan uji yaitu tekan tombol start. Nah, di sini biasanya kalian akan diberi waktu selama 8 detik untuk mempersiapkan tabel uji. Nah, di sini pastikan menggunakan tabel uji sesuai dengan strip test yang digunakan. Jadi memang banyak sekali jenis-jenisnya, maka harus menggunakan yang sesuai. Dan yang kelima, kita harus menyiapkan tisu, strip test, dan urin. Dan juga di sini kalian harus menarik pada pad, lalu tekan tombol start. Nah, di sini lanjutan dari langkah pengoperasian 6. Maka yang pertama, celupkah strip hingga membasahi semua bantalan dan keringat dengan tisu. Jadi pada strip test ini kalian harus membasahi dengan urin, lalu tarik ujung strip, lalu tempatkan strip di meja tes dengan bantalan menghadap ke atas, agar pembacaan bisa dilakukan dengan baik. Lalu pada akhir 8 detik, karena waktu alat memberikan kita 8 detik, maka strip test akan ditarik ke dalam analyzer, lalu dilakukan sebuah scanning atau yang disebut dengan calibrating. Di sini timer akan menghitung mundur waktu yang tersisa. Nah, kita tinggal menunggu saja hasilnya, dan ketika timer sudah selesai untuk melakukan pembacaan, dia akan mencetak kertas secara otomatis. Seperti ini hasilnya kira-kira.
Lalu yang selanjutnya tentu saja kita akan membahas mengenai pemeliharaan alat dari Urin Analyzer. Jadi alat ini harus selalu dipelihara agar selalu dalam keadaan baik dan optimal saat digunakan. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan pembersihan pada meja uji. Langkah-langkahnya adalah keluarkan dan bersihkan meja. Yang kedua, bilas kedua sisi meja, basuh di bawah air yang mengalir. Lalu keringkan dengan memasukkan kembali meja uji ke dalam alat. Lalu di sini yang kedua adalah pembersihan berkala dari meja uji. Jadi di meja uji ini harus dibersihkan dengan khusus ya, karena dalam penggunaannya di sini tentu saja pasti karena sering dikeluar masukkan, maka akan timbul berbagai macam kotoran yang menempel. Nah, di sini yang pertama, lepas meja uji dengan cara menariknya. Basahi kapas dan bersihkan dengan hati-hati kecuali strip pada kalibrasi. Jadi di situ juga ada terkandung strip kalibrasi dan itu tidak boleh disatukan dengan meja uji ini. Lalu yang ketiga, keringkan tabel percobaan, lalu masukkan kembali ke dalam analyzer. Lalu yang selanjutnya, pembersihan strip kalibrasi. Yang pertama tentu saja kita keluarkan dulu meja uji, lalu periksa strip kalibrasi dari perubahan warna dan kotoran. Jika sudah kadaluarsa, maka ganti dengan yang baru. Jadi walaupun tidak kotor dan tidak tergores, kalau sudah kadaluarsa tetap harus diganti. Lalu di sini jika kotor, bersihkan dengan kain halus. Biarkan kering dengan udara dan periksa dari goresan dan debu. Lalu ketika sudah diperiksa dan strip kalibrasi dalam keadaan baik, maka kita masukkan kembali ke dalam alat. Nah, di sini kita harus selalu menjaga bagian luar selalu bersih dari debu. Langkah-langkahnya tentu saja untuk mematikan alat, tekan tombol on dan off selama 2 detik. Lalu lap bagian luar dengan kain lembab. Lalu keringkan dan juga harus selalu dinyalakan dalam kurun waktu tertentu jika tidak dipergunakan untuk menjaga daya tahan baterai dan juga kondisi alat tetap dalam keadaan baik. Ya, di sini kita akan melanjutkan pada perbaikan alat Urin Analyzer. Jadi alat harus diperbaiki agar selalu dalam keadaan baik saat digunakan. Jadi ada beberapa troubleshooting yang harus kita benahi ketika terjadi masalah pada alat Urin Analyzer. Dan di sini ada troubleshooting dan juga tindakannya. Jika pada layar itu tertampil kode E01 atau E23, itu maka keterangannya baterai habis, dan tindakan yang harus dilakukan adalah yang paling sederhana ya untuk mengganti baterainya. Lalu di sini ada E10 atau E48, biasanya hilangnya hasil pemeriksaan. Tindakannya yaitu dengan mematikan alat dan menekan tombol on dan off selama 2 detik, mengaktifkan alat dengan menekan tombol on dan off, dan ulangi tes. Di sini ada troubleshooting E11 pada layar. Ini mengindikasikan yaitu kegagalan meja uji. Dan tindakannya adalah pastikan bahwa meja uji di tempat, lalu keluarkan meja uji dari alat, lalu posisikan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa hal juga, yaitu E24, yaitu tidak ada kertas printer. Yang sederhana pasti kita harus mengganti kertas printer. Lalu ada E25, E64 atau E65. Biasanya ini terkait dengan kegagalan kalibrasi otomatis. Di sini kita harus membersihkan strip kalibrasi jika masih ada sisa kotoran. Lalu di sini juga ada E27, yaitu kegagalan dalam pengaturan. Maka kita harus mematikan alat, menekan tombol on dan off selama 2 detik, lalu mengaktifkan kembali alat tersebut. Lalu di sini ada E28, yaitu printer error. Kita harus membuka penutup printer, lalu membenarkan posisi kertas printer
dan lihat pada bagian pemasangan kertas printer atau label roll. Lalu di sini juga ada E50 yang mengindikasikan salah jenis strip. Di sini kita harus pastikan instrumen strip itu sesuai dengan meja uji dari alat urin analyzer. Di sini ada E52. Biasanya di sini mengindikasikan barcode tidak valid. Di sini biasanya ulangi tes dengan menggunakan kaset vendor, maka dia harus dilakukan instalasi ulang. Lalu di sini ada E53, kaset tes yang dipilih tidak dipilih tapi strip test yang terdeteksi. Maka yang harus dilakukan adalah ulangi uji dengan menggunakan tes kaset rutin. Lalu di sini juga ada E54, yaitu strip test yang dipilih tapi kaset tes yang terdeteksi, maka ulangi uji dengan menggunakan strip test rutin. Dan juga di sini ada E56, maka biasanya ukuran meja tes yang salah. Tindakannya dengan mengulangi uji menggunakan tabel uji yang benar. Lalu di sini ada E57, yaitu biasanya hilang terminal atau kaset. Kita harus mengulangi tes memastikan bahwa strip atau kaset diposisikan di atas meja uji. Lalu di sini ada E58, yaitu strip salah. Kita harus mengulangi tes dengan menggunakan strip yang benar. Dan di sini ada E59, biasanya strip terbalik diposisikan pada meja uji. Di sini tindakannya untuk mengulangi tes memastikan bahwa strip uji pada posisi yang benar di atas meja uji. E60 strip miring, E61 strip kering, dan E63 adalah kegagalan. Ulangi tes memastikan bahwa dari strip uji ini terpasang dengan baik di alat. Lalu di sini ada E67 atau E68, biasanya sampel tidak mencukupi. Biasanya di sini karena masalah aliran sampel dengan tes kaset mungkin telah terdeteksi satu atau lebih dari tes garis indikator, mungkin hilang atau tidak dapat dibedakan dari latar belakang, atau tidak cukup sampel diaplikasikan pada kaset. Ini biasanya harus mengulangi tes dengan mencukupi kebutuhan dari sampel. Dan di sini biasanya ada E02, E12, E20, dan E62. Biasanya ini adalah kegagalan yang bersifat tidak bisa dibenahi oleh teknisi dari elektromedis di rumah sakit. Maka satu-satunya cara adalah menghubungi pihak vendor. Nah, di sini ketika kalian sebagai teknisi tidak hafal dengan troubleshooting dan juga tindakannya harus seperti apa, biasanya sudah tercantum pada buku petunjuk dari alat tersebut. Maka jika terjadi kesalahan, kita harus melihat dari buku petunjuk. Nah, tentu saja di dalam alat rumah sakit itu selalu harus ada K3 dalam pelaksanaannya, karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan juga hazard di dalam kita sebagai user maupun yang memakai, agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun kesalahan yang berakibat fatal di kemudian hari. Nah, di sini apa saja sih K3 dari urin analyzer ini? Yang pertama itu kita harus menyiapkan penempatan alat agar ditempatkan di tempat yang aman dan rata, juga jauh dari resiko jatuh. Karena terkadang kalau alat itu tidak ditempatkan di tempat yang baik, juga akan berakibat fatal pada masalah di kemudian hari. Lalu di sini ada yang kedua, ada poster peringatan. Di sini poster peringatan ini biasanya digunakan untuk memperingatkan user maupun teknisi untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan alat maupun
dalam pemasangan alatnya supaya tidak ada kabel-kabel yang tidak pada tempatnya, mungkin seperti itu. Lalu di sini juga ada instalasi kabel, harus selalu merapikan instalasi perkabelan agar tidak menimbulkan kesalahan kerja. Nah, selanjutnya di sini kita harus menggunakan APD. Karena di sini kita bersentuhan dengan urin, maka juga dimaksudkan untuk tidak terkontaminasi, maka harus ada APD untuk melindungi diri dari bahan kimia dan hazard lainnya. Dan di sini tentu saja kita harus menggunakan ventilasi udara yang baik supaya user maupun teknisi tidak terkontaminasi dengan gas-gas yang atau bahan kimia berlebih. Nah, di sini kita harus membaca buku petunjuk untuk penggunaan. Pastikan user paham betul menggunakan alat untuk minimalisir kesalahan dan kerusakan. Nah, ketika urin analyzer ini sudah diterapkan dengan baik, bisa dipastikan bahwa nanti dalam pelaksanaannya kita dapat minimalisir terjadinya kesalahan dan juga hazard di kemudian hari. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di email saya, yaitu elpramedistutorial@gmail.com. Dan jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.